Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Kembali lagi dalam program berbuat baik aja yuk. Nah, kali ini di samping saya sudah ada tamu yang sangat luar biasa. Beliau yaitu pimpinan dari Pondok Pesantren Yatim Mulia Yayasan Asma Nurun Nubuwah. Nah, langsung saja kita tanya-tanya ke beliau ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini acara perdana kita nih Ustaz. Ya, jadi acara perdana kita dalam program di TV Nurun Nubuwah TV Ustaz. Ya. Sebetulnya saya mau tanya-tanya Ustaz. Saya mau tanya-tanya dulu. Ketika saya datang ke sini gitu kan, ini sebetulnya apa sih gitu kan. Nah, pertama sebelum saya bertanya ke intinya, saya mau tahu dulu Ustaz. Sebetulnya awal-awal ada pesantren ini seperti apa Ustaz? Kan nggak ujuk-ujuk, mungkin sebelumnya antum pengusaha atau antum pengacara atau pekerja, nggak ujuk-ujuk langsung membuat yayasan seperti ini. Apalagi yayasan ini dikhususkan untuk anak-anak yang tidak mampu, yatim duafa, gratis sama sekali tidak membayar. Boleh diceritakan nggak Ustaz? Awal kali kenapa sih mau menjadi pengasuh atau bukan mengasuh, maksudnya itu kenapa kepikiran gitu membuat pondok pesantren seperti ini Ustaz? Baik, terima kasih Kang Eri. Iya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Perjalanannya panjang ya. Bermula dari kesukaan saya itu adalah bisnis. Awalnya. Oh iya, oke. Tapi background pendidikan saya justru agama. Saya dari kecil nih, itu sekolah kelas tahdiri, kelas 0. Itu juga diniyah agama. Kemudian MI, madrasah ibtidaiyah, agama lagi. Kemudian sanawiyah, pelajaran agama lagi paling banyak. Berarti emang dari kecil ya? Dari kecil, ditambah lagi ketika sanawiyah itu saya sekolah di Madrasah Al-Watoniyah 1 Jakarta. Setiap malam Senin itu nyantri kalong. Jadi setiap malam Senin nginep gitu, nyantri, subuh pulang, terus berangkat sekolah lagi. Nah, kemudian alhamdulillah beberapa kali kita masuk pesantren, kemudian ikut tes di UIN, ngambil jurusan agama lagi. Kuliah tuh berarti ngambil jurusan agama lagi. Nah, tapi ketika kuliah itu justru kumpulnya lebih banyak dalam komunitas pengusaha. Berarti sempat nyemplung ke dunia usaha dulu. Jadi sebelum menggagas berdirinya pesantren ini, Yatim Mulia ini, berarti sebelumnya menjadi pengusaha dulu. Dunia usaha. Nah, waktu itu ingat banget tuh, tahu masih ada tahu enggak, itu ada tabloid pengusaha, franchise, majalah pengusaha, majalah marketing, wira swasta. Itu kita baca tuh. Gimana ada pengumuman gitu kan, ada pelatihan bisnis atau ada seminar bisnis, ikut. Sampai kemudian terinspirasi untuk menjadi seorang pengusaha. Padahal orang tua nyuruhnya nih, udah Umi mah maunya sekolah ini ngajar aja di agama. Jadi nggak usah isi khutbah, ceramah, ngajar pengusaha. Umi lebih rindu ngajar. Tapi kita kan jiwa muda, beda kan ya. Dan lingkungan ya. Lingkungan kita nggak tahu tuh, pokoknya mindsetnya pengen jadi pengusaha kaya baru dakwah gitu. Berarti rata-rata di lingkungan waktu itu rata-rata orang yang usaha. Orang usaha di Jakarta kan saya tinggal. Ketularan lah ceritanya. Ketularan semangatnya. Banyak waktu itu istilahnya tuh exput, eksekutif muda. Pengen kan lihat keren, duit banyak, keren, pakai mobil, jas. Wah, udah gitu bagaimana tuh kalau kemudian kita zakat, sedekah gitu kan. Justru kita mindsetnya tuh kalau kaya pengennya begitu. Jadi pengennya kaya dulu baru sedekah. Dakwah gitu kan. Pada waktu itu. Pada waktu itu tahun berapa sih Ustaz? Tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah kalau nggak salah. Awal 2000-an. 2000 ke bawah kalau nggak salah. Dari mulai 2000 ke bawah. Itu udah mulai seperti itu. Berarti itu waktu itu ingat gak usaha yang pertama kali antum lakukan Ustaz? Usaha yang pertama kali. Ya, kalau berbicara usaha pertama kali, anak kan yatim nih. Kelas 3M itu anak udah yatim. Jadi harus fight bagaimana bisa hidup. Karena kakak-kakak tuh, kita 12 bersaudara, itu kakak-kakak tuh yang sekolah pada berhenti.
Terus saya mikir nih kalau saya berhenti juga blow on semua gitu kan. Akhirnya saya berusaha bagaimana bisa terus sekolah gitu. Jualan kan. Jualan. Jadi Jadi saya pertama kali awal jualan tuh emang mulai dari SD. kecil, dari SD keadaan harus bertahan hidup. Masih inget harus gak dulu makan. jualan apa? Saya masih ingat banget. Bahkan ketika saya menyuarakan keliling bawah dagangan itu, Gimana tuh? nasi uduk, pisang goreng, Pertama kali itu. itu Berarti jiwa wirausaha udah ada di situ. sudah terbangun. Karena keadaan kan terpaksa. Bagaimana harus makan, bagaimana harus bisa sekolah. Sama adek tuh ingat banget kita lakukan itu. Nah sampai akhirnya kan begitu kita bisa kuliah itu malah menggelora tuh pengen punya bisnis. Akhirnya mencoba untuk mengembangkan makanan dari khas daerah almarhum bapak, orang tua laki-laki kan dari Bogor. Saya terinspirasi bagaimana nih bisa membuat soto Bogor menjadi makanan yang disukain oleh bukan cuma orang Bogor gitu. Berarti pas kuliah itu memulai usaha awal itu soto Bogor. Soto Bogor. Berarti soto Sempat Bogor punya 3 pakai gerobak dulu. enak gak sih soto Bogoran tuh? Enak banget. Wis. Cuman dan laku. Cuman waktu itu kurang manajemen, terlalu bernafsu dalam bisnis. Kenapa tuh? Soto lagi enak-enak maju, kita nggak fokus. Kepengen buka usaha bengkel. Bengkel jadi. Soto masih. Soto masih. Tapi bengkel duit juga? duit soto kesedot sama bengkel. Oh, iya Ya iya. kan? Jadi ini harus nombokin bengkel. Bengkel nggak jalan, otomatis soto nggak jalan. Ya kan? Akhirnya banting setir, buka usaha apa namanya? Cucian motor. Ini soto masih. Soto udah bangkrut. Jadi soto bangkrut tinggal. Harusnya kalau kita fokus, ini saya yakin maju. Karena udah ada keuntungan di situ. Cuman buat nge-backup usaha yang baru. Zaman itu, zaman antum usaha udah ada mentoring belum sih? Misalnya ada orang yang mengarahkan. Belum, nggak kayak sekarang. Sekarang tuh kan banyak mentoring kan. Banyak Jadi diarahkan. mentoring. Oh ini salah, ini benar. Kalau dulu kita agak sulit. Kalau kita nggak ikut seminar susah. Kalau anak sekarang enak. Ada WA, ada Facebook, bisa online, bisa Betul. Zoom. Dulu nggak ada kan. Jadi kalau misal kitanya males, nggak mau menggali ilmu, nggak mau bergaul, nggak mau mencari, udah bablas. Berarti nggak fokus waktu itu. Tetap usaha tapi nggak fokus. Nggak fokus. Nah, Makanya nih buat pengusaha satu kalau mau sukses itu salah satunya adalah fokus. Fokus, lokus. Satu tujuan gitu, satu titik. Jangan bercabang lah. Kalau orang Sunda bilang ngarang kusiku. Ya kan nggak mungkin. Nggak semuanya kena Iya, keambil. susah nggak kembali. Pengen keambil semua malah nggak keambil semua gitu kira-kira. Berarti waktu itu tutup tuh. Tutup. Nah kemudian akhirnya Masih berusaha, masih jadi pebisnis juga. nah orang tua meninggal. Ibu meninggal, di situ saya introspeksi muhasabah. Saya ingat sekali omongan orang tua itu bilang Umi mah ridho kalau kandas di atas. Umi mah ridho kalau kalau Soleh Iskandar. Iskandar itu saya panggil dia Iskandar. Ridho kalau ngajar khutbah di bidang agama. Itu saya teringat itu. Jadi sebisa mungkin walaupun tarikan bisnisnya masih kuat, saya mencoba itu nggak ditinggalkan. Tapi yang saya dengar dulu katanya pernah buka juga pengobatan, Seth. Nah itu akhirnya saya mencari jadi kan jiwa usaha kan tetap menggelora dong, Tetap. nggak bisa dipadamkan begitu aja. Saya mikir kira-kira kalau saya mau wirausaha apa nih yang nggak terlalu jauh-jauh banget gitu dengan keinginan orang tua dan juga memang dengan basic Tapi kita. masih bisa syiar di Tapi agamanya. masih bisa siar apa nih? Tapi tetap bisnis. Tetap bisnis. Oh, iya. Merenung kan Kang Eri, saya merenung bagaimana nih caranya keinginan orang tua juga kita bisa lakukan, basic kita yang memang dari Kesenangan kecil kita di memang bisnis juga agama- tetap. ya yang agama kita juga tetap tersalurkan, bisnis juga bisa berjalan. Akhirnya saya mikir apa nih kira-kira ya, akhirnya terinspirasilah saya untuk terjun di dunia Tibun Nabawi, Pengobatan ala pengobatan Nabi. ala Nabi. Kan siar juga dong. Iya betul. Betul nggak? Di situ saya mempelajari tentang ruqyah, saya mempelajari tentang bekam, saya mempelajari lagi tentang senam nafas hijaiyah, saya belajar lagi tentang totok getar saraf, saya belajar lagi tentang prapulita. Begitu saya merasa sudah cukup ilmunya, saya praktek. Bismillah, saya cari tempat, saya buka. Waktu itu saya masih ingat banget, saya masih bujangan waktu itu ya. Baru ditinggal sama orang tua. Saya bikin namanya rumah sehat Inaba.
Rumah Sehat Inaba. Rumah Sehat Inaba. Kalau disingkat tuh RSI. Lambangnya bulan dan bintang. Dan alhamdulillah Kang Eri, karena saya yakin itu di situ ada restu orang tua kan. Artinya saya ketika menangani pasien itu kan nggak langsung kita terapi gitu, tapi kita ajak konseling dulu kan tiba naba gitu. Iya betul. Diagnosa dulu nih. Anamnesa. Apa nih orang kena penyakit nih ya, kita diagnosa dulu. Karena setelah saya mendalami dunia tiba nabau itu, tidak semua orang sakit itu berasal dari makanan yang salah. Satu karena pola hidup yang salah, cara berpikir yang salah. Nah kan agama bermain biasanya kan untuk memberikan pencerahan. Jadi Kan semuanya kena. dakwah kan. Iya, semuanya kena. Nah, Berapa lama di situ, Sir? Di rumah sakit Islami, rumah sehat Islami Inaba itu? Inaba itu hampir kurang lebih 2-3 tahun sampai bisa ngerekrut saudara-saudara dan merekrut orang lain sebagai karyawan. Jadi saudara dulu nih, saudara kita tarik-tarikin gitu kan sama orang lain. Dan alhamdulillah dari situ cukup banyak orang yang terbantu. Karena kalau satu hari itu bisa 5-10 orang, kalau satu minggu bisa yang 20 datang orang, itu yang berobat itu. yang datang itu. Berarti waktu itu di daerah situ lumayan dikenal ya, rumah Lumayan sehat Inaba. Ya? dikenal, betul. Tapi kemudian saya dapat apa namanya perintah lah gitu dari guru untuk pergi ke sebuah negara yaitu Brunei Darussalam. Saya berangkat ke sana, kemudian saya di sana ternyata ada tugas mengajar ngaji. Saya syiar di sana, tapi juga kemudian pengobatan berjalan juga di sana. Sama saudaranya. Di Brunei itu. Oh, di Brunei juga. Jadi saya selain ngajar ngaji, saya terapi kemana-mana. Terapi kemana-mana. Begitu pulang ke Indonesia, klinik sudah tutup. Oh, alhamdulillah. Masih buka. Karena apa? Karena barangkali dikelola bukan pada ahlinya. Artinya saya, Biasalah itu, Sir. iya, saya keluar ini terbuka. Itu kan konteksnya masih tetap usaha ya, Iya, tetap betul. usaha. Kalau Tapi tidak- sempat berjalan. tapi sempat berjalan. Sempat berjalan. Kemudian saya menikah. Begitu saya menikah, seperti Pertamina, mulai dari nol lagi ya. Wih, masya Allah. Saat ini perjalanannya luar biasa nih. Dari awal mungkin kalau kita bicara nih 1 jam, 2 jam, 3 jam, mungkin ini mungkin nggak cukup. 3 hari 3 malam baru 3 hari 3 malam mungkin nggak cukup. Mungkin untuk pemirsa sahabat kebaikan Nurbuah TV, ini ada yang mau saya tanyakan. Kenapa sampai terbentuknya ini ada PYM di sini, Pondok Yatim Mulia ini? Dari dulu mulai usaha dan segala macam loh. Kok sekarang tahu-tahunya ada Pondok Yatim Mulia untuk anak-anak duafa, anak-anak yatim gratis, nggak usah bayar, lingkungan sekitar, orang yang mau mondok dan segala macam ini semuanya lengkap di sini insya Allah. Ini apa yang waktu itu kepikiran apa sehingga ada pesantren ini, Sir? Ya, kan tadi begitu pulang ke Indonesia, terus saya berumah tangga, kan klinik itu tutup Iya betul. karena saya tinggal waktu itu. Nah kemudian kita mulai dari nol dong, mencari bentuk ini mau ngapain lagi nih. Sekarang udah ada istri, kan begitu. Iya, Sekarang betul. udah ada istri. Akhirnya saya sama istri menggali lagi dari nol untuk pengobatan lagi. Cuma beda, ketika saya sudah punya istri, kita komitmen, kita banyak belajar, melibatkan Allah. Nah ini kayaknya nggak kesebut dari tadi ini apa? Iya, karena boleh jadi kemarin itu naik, jatuh, jatuh, naik, naik, jatuh lagi. Kemudian akhirnya saya berumah tangga, saya mulai berpikir bahwa, oh jangan-jangan kemarin ini kita melibatkan Allah ini kurang maksimal. Terlalu mengandalkan kekuatan diri atau mengandalkan analisa otak, tidak melibatkan Allah. Akhirnya saya komitmen sama istri, yuk kita mulai dari nol, kita di dunia terapi, dari hasil terapi itu kita kumpulkan. Istri saya ajarin tuh, istri saya bisa terapi apa aja dia, sama lah sama saya, kita berjalan bareng. Dari hasil terapi itu kita kumpulkan kan, untuk kita sisihkan anak-anak yatim. Di sekitar rumah atau? Iya, di sekitar tempat kita tinggal atau kemana kita tahu itu anak yatim ya kita alokasikan. Karena ternyata istri sama saya itu sama. Saya yatim kelas 3 SD, istri yatim umur 4 tahun, sama-sama yatim. Cuma kalau istri saya dari Sukabumi, dia bilang kalau yatim di daerah sana kurang terperhatikan.
kalau saya yatim posisi waktu itu ada di Jakarta, jadi alhamdulillah Oh, di saya Jakarta, banyak iya, dibantu betul, gitu, betul. banyak dibantu. Kemudian saya berpikir ya udah, dari hasil terapi, hasil kita jualan herbal, hasil orang kita sisihkan untuk anak-anak yatim. Karena dulu Abi juga yatim, banyak dibantu sama orang. Nah, dari sini setuju, ya sudah. Setiap kita ada hasil dari terapi, dari mana kita kumpulkan, setiap hari Jumat kita bagi-bagi yatim. Dan itu juga ada mentornya tuh. Kalau itu saya punya abang angkat namanya Bang Beni di daerah Jakarta. Beliau juga melakukan gerakan sedekah itu setiap malam Jumat. Saya ikut di situ. Apa ini salah satu dari titik baliknya, Ustaz? Terbentuknya pesantren ini? Betul, karena dari situ saya mendapat masukan dari abang saya yang memotivasi saya. Saya waktu itu kan ikut gabung Iya. perkumpulan Di majlis, komunitasnya, ya. dengan majlis di Jakarta. Itu preman-preman pada tobat gitu kan, mereka pada kerja, itu dipinta setiap hari Jumat tuh untuk berbagi. Ya. Artinya apa? Untuk membalas atau mengikuti keburukan mereka di masa lalu dengan kebaikan di saat ini. Begitulah kira-kira. Ya kan, kuat bihi sayyatul hasanatah tambuha. Jadi dulu berbuat jahat, oke dulu. Sekarang maksimal dong berbuat baik. Hapus dengan berbuat Dulu baik. berbuat jahat terencana, sekarang berbuat baik harus terencana. Saya gabung di majlis itu, setiap malam Jumat kita suka berbagi, ada 10 juta, 5 juta, habis malam Jumat dibagikan. Yatim, duafa, janda. Saya ikut di situ, tapi saya dikasih masukan sama abang saya itu, abang angkat, nah, itu guru juga. Ustaz, abang melakukan ini karena abang gak punya ilmu, bagi misalnya cuma kayak gitu. Kalau Ustaz kan lulusan pesantren, bisa ngaji. Kalau bisa, bikinlah di sana pondok untuk anak-anak yang duafa. Otaknya isi dengan ilmu, hatinya isi dengan agama, perutnya dengan makanan, gitu kira-kira. Oh gitu bang, iya buka di sana. Kalau abang ini cuma bisa ngasih duit aja, bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako. Ustaz buka di sana. Maksudnya buka di Depok, saya tinggal di Depok. Buka di Depok. Buka pengajian, saya bingung, rumah masih ngontrak. Gimana mau buka pengajian? Kan begitu. Tapi ini omongan bagus. Saya nggak bantah, saya cuma dalam hati sambil nawakil, insya Allah saya lakukan. Saya pulang ke rumah, saya komunikasi sama istri. Kebetulan di samping kontrakan kita tuh ada tanah kosong kan ya nih. Ada tanah kosong kan, kemudian kita izin sama yang punya tanah, boleh nggak kita bikin saung mau buka pengajian anak-anak yatim duafa. Ustaz, ini luar biasa nih cerita dari tadi misal. Keberkahan apa sih ketika kita mau memperhatikan anak yatim? Saat ini cerita ini sebetulnya berjam-jam, Ustaz. Iya. Mungkin nanti pemirsa di rumah Nur Buah TV kita bikin 2 episode aja, Ustaz. Ini kayaknya banyak sekali. Dari tadi, saya tadi pun ada pembicaraan antum yang pengen saya tanyakan sebetulnya. Karena ini panjang sekali. Nanti mungkin di episode kedua nanti kita akan bahas lagi, Ustaz. Tadi ada cerita antum tentang senam hijaiyah. Saya baru dengar. Iya. Senam hijaiyah itu seperti apa? Keberkahan hidup kita ketika kita mau berbagi dengan anak yatim, bahkan mengurus dengan anak yatim itu seperti apa? Iya. Ustaz, karena waktu juga terbatas, nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana. Mungkin nanti di episode kedua kita akan bedah lagi seperti apa perjalanan dari Ustaz Soleh Iskandar ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.